Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 3Asa Channel. Video kali ini kita akan berbagi informasi tentang Crazy Rich asal Sumatera Barat. Berikut informasinya. Basrizal Koto atau Basko. Basrizal Koto terkenal di dunia bisnis properti. Ia adalah orang di balik sejumlah proyek besar di Sumatera Barat, antara lain Minang Plaza, Superblok, Grand City, dan Basko Hotel. Selain itu, ia juga mempunyai bisnis di bidang percetakan, media, peternakan, hotel, properti, dan pertambangan. Basrizal Koto lahir pada 11 Oktober 1959 di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ia adalah putra dari pasangan Ali Absyar dan Janinar. Basrizal Koto berkeyakinan bahwa kemiskinan harus dilawan. Dengan keyakinan tersebut, ia merantau ke Riau untuk bekerja alih-alih melanjutkan sekolahnya. Ketika hendak berangkat, sang ibu berpesan kepadanya agar pandai-pandai berkomunikasi, dapat memanfaatkan waktu luang dan kesempatan, serta bekerja dengan komitmen yang tinggi. Pesan-pesan itu diterapkan dengan baik. Awal mula ia menjalankan bisnisnya sendiri ialah dengan berjualan petai. Untuk membangun usaha ini, ia pun tidak menggunakan modal uang. Ia memanfaatkan kepercayaan orang lain padanya. Mampu berkomunikasi dengan baik adalah kekuatannya dalam menjalin kerjasama bisnis. Dia membawa petai ke restoran Minang. Ia jual petai tersebut dengan selisih harga yang lebih tinggi dari perjanjian bisnis yang diperolehnya dari pengepul. Keuntungan ia peroleh dari berjualan itulah yang menjadi miliknya, sedangkan Tengkulak akan mendapatkan harga sesuai dengan perjanjian yang mereka buat. Dalam dirinya ada jiwa visioner. Pandangannya yang selalu optimis membuat ia tak segan mencoba berbagai pengalaman baru. Basrizal Koto tidak hanya pernah berjualan petai, ia juga pernah bekerja sebagai kondektur, supir, pemborong, dialer mobil, dan tukang jahit. Saat ini, Basrizal Koto menjalankan beberapa perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan yang dikelolanya masuk dalam MBC Group. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya adalah PT Basko Minang Plaza, merupakan perusahaan yang membangun pusat perbelanjaan untuk masyarakat Padang. Selain pusat perbelanjaan, Basrizal Koto mendirikan PT Ceria Riau Mandiri Printing, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. Ia membangun PT Ceria Ziko Utama, yakni perusahaan yang menjalankan bisnis properti. PT Bastara Jaya Muda, yakni perusahaan yang menggunakan bidang tambang batubara. PT Riau Agro Mandiri adalah perusahaan yang melaksanakan ekspor impor ternak. PT Riau Agro Mandiri Perkasa, yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang pembibitan dan pengalengan daging. Kemudian ada PT Indonesian Mesh Network, merupakan perusahaan yang fokus mengembangkan TV kabel dan internet, serta Premier Basko Hotel di Padang. Premium Basko Hotel di Padang amat bersemangat dalam membangun dan menyediakan pelayanan hotel bintang 5 pada tamunya. Hotel ini terdiri atas 180 kamar. Premier Basko Hotel adalah salah satu hotel yang dikelola oleh MBC Group. Selain Premier Basko Hotel, bisnis penginapan juga dikembangkan ke dalam Tower Condotel. Tak lupa pula ia membangun sebuah pusat perkantoran dan apartemen di Riau. Media massa yang berada di bawah kepemimpinannya juga beragam. Sirkulasi media miliknya dilakukan hampir di seluruh pulau Sumatera sampai menjangkau Jakarta. Media-media yang telah beredar tersebut adalah Harian Haluan di Padang, Harian Haluan di Riau, Harian Mandiri FM di Pekanbaru, dan Harian Haluan Kepri di Batam. Basrizal Koto hobi bermain golf. Permainan ini juga menjadi salah satu alatnya untuk menjalin kemitraan bisnis dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Yang kedua adalah Zairin Kasim. Dr. Randus Haji Zairin Kasim lahir di Pariaman, Sumatera Barat 8 Agustus 1945, yaitu seorang pengusaha dan politisi Indonesia. Zairin adalah putra Minangkabau, ayahnya Sultan Kasim, yaitu seorang pengusaha yang mengelola perusahaan yang tersebar di Pulau Sumatera. Di bawah bendera PT Sultan Kasim, setelah menyelesaikan pendidikan di SMA 2 Padang, Zairin melanjutkan kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
Di kampus itu, ia adalah salah satu lulusan terbaik. Zairin kemudian melanjutkan kuliahnya di Jerman, mengambil jurusan manajemen. Zairin melanjutkan usaha yang telah dirintis ayahnya, dengan mengembangkan perusahaan bagian perhotelan, rumah sakit, perdagangan, perkebunan, dan sebagainya. Salah satu perusahaan PT Sukapajar memperagakan usaha di bidang otomotif sebagai dealer Mitsubishi. Juga servis dan suku cadang yang mempunyai belasan outlet di beberapa wilayah Sumatera, di antaranya di Padang, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, dan yang lainnya. Selain itu, ia juga mengelola hotel di Pekanbaru di bawah bendera PT Sukasurya Internusa, mengelola rumah sakit Selasi di Padang, dan juga perusahaan yang memperagakan usaha dalam bagian perdagangan umum, industri, perbengkelan, dan konstruksi di Pekanbaru. Zairin Qasim juga adalah seorang politisi. Dia terpilih mewakili Sumatera Barat sebagai anggota Dewan Perwakilan Kawasan Republik Indonesia DPD RI periode 2004-2009. Yang ketiga ada Nurhayati Subakat. Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 27 Juli 1950. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara yang berasal dari Minangkabau. Ia menghabiskan masa kecilnya di kota kelahiran Padang Panjang. Seusai menamatkan sekolah di Diniyah Putri, ia kemudian pindah ke Padang. Di sini, sambil bersekolah, ia juga membantu usaha orang tuanya. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di jurusan Farmasi Institut Teknologi Bandung. Setelah menyelesaikan kuliah tepat waktu, Nurhayati kemudian pulang kampung ke Padang dan bekerja di rumah sakit sebagai apoteker di Rumah Sakit Umum Padang. Selanjutnya, karena ingin mengembangkan karir, ia pindah ke Jakarta dan bekerja di perusahaan Wella Kosmetik sebagai staf quality control dari tahun 79 sampai 85. Di sinilah ia mencoba berinisiatif untuk berbisnis sendiri meski ia sudah mempunyai jabatan yang tinggi di perusahaan tersebut. Pada tahun 1985, ia memulai usahanya dari industri rumahan dengan memproduksi sampo bermerek Putri. Produk sampo tersebut menargetkan salon-salon pinggiran di daerah Tangerang. Dengan modal yang tidak terlalu besar, ia gunakan mobil pribadinya untuk memasarkan dagangan dan rumah untuk tempat produksi sehari-hari. Putri, merek produk yang pertama dijual hanya dipasarkan ke salon-salon pinggiran di wilayah Tangerang. Namun karena harga yang terjangkau tetapi kualitasnya bagus, produk tersebut akhirnya banyak peminat hingga Nurhayati bisa mendirikan sebuah PT Pusaka Tradisi Ibu dalam manajemen usaha samponya. Namun saat bisnisnya berkembang dan maju selama 5 tahun, Nurhayati mendapat cobaan. Nurhayati mengalami cobaan pabrik miliknya dilalap api dan terbakar. Dengan tekad dan keyakinan yang kuat, perempuan berdarah Padang ini bangkit dari keterpurukan. Ia memulai kembali usahanya dari nol. Modal usaha ia peroleh dari tabungan suami dan digunakan untuk membayar gaji karyawan serta membangun lagi tempat produksi usahanya. Pada 1995, Nurhayati Subakat mendirikan Wardah. Nama Wardah yang memiliki arti bunga mawar dipilih karena ia membuka usaha yang bertema Islami. Terbukti di tahun 1999 sampai 2003, penjualan produk melonjak drastis. Pada tahun 2011, PT Pusaka Tradisi Ibu berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation yang hingga kini mempunyai lebih dari 7.500 karyawan dan memiliki kapasitas produksi lebih dari 95 juta produk customer care and make-up. Kini produk-produknya juga mencakup perawatan kulit dan perlengkapan make-up. Baik Sobat 3Asa, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.